Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Cerita Rakyat ID. Kali ini kami akan mengungkap sejarah tentang 5 tokoh populer di Indonesia yang dipercaya meninggal tanpa jejak alias moksha. Pernah mendengar istilah kata moksha? Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah kata moksha, atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Moksha sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi di kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal moksha, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksha atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Berikut ini adalah orang-orang terkenal di Indonesia yang moksha atau menghilang tanpa bekas. Yang pertama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dengan kekuatannya yang sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaan dan tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa moksha, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Namun, tak sedikit juga yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi mengakhiri hidupnya memeluk agama Islam. Dan masih banyak lagi versi tentang sosok besar Prabu Siliwangi ini. Yang kedua, Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksha. Setelah melarikan diri karena kerajaan dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksha, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha, dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya atau cucu dari Prabu Brawijaya V untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksha. Yang ketiga, Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapati Gajah Mada. Yang pertama yaitu dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakimpoy Nagarakertagama. Versi kedua adalah Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang bebat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga, samadhi, dan moksha hingga sekarang ini. Yang keempat, Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya, dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala. Saudaranya Jayasabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun
Rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang peneliti menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Yang kelima atau yang terakhir adalah Sabda Palon Nayogenggong. Menurut banyak pakar, Sabda Palon Nayogenggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar, di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabda Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa atas keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. Demikianlah kisah dari 5 tokoh di Indonesia yang dipercaya meninggal tanpa jejak alias moksa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan komentar dan berikan saran masukan. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tim Cerita Rakyat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.